Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mustanil, NIM 197610002 akan mempresentasikan materi terkait rantai makanan. Langsung saja kita masuk pada materi. Ketika kita berdiam di rumah atau bersantai di rumah, sedang menonton TV atau belajar, kadangkala kita terganggu oleh adanya nyamuk yang datang dari luar. Nyamuk ini nih biasanya menggigit kita. Akan tetapi nyamuk ini biasanya ditangkap atau dimakan oleh cicak yang merayap di dinding. Dan cicak ini biasanya dimakan oleh kucing peliharaan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan rantai makanan pada berbagai ekosistem berikut ini. Yang pertama itu ada rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang kedua, rantai makanan pada ekosistem hutan. Yang ketiga, rantai makanan pada ekosistem laut. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada padi yang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Dan burung elang diurai oleh bakteri. Yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama itu padi sebagai produsen. Padi dikatakan sebagai produsen karena padi dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, tikus dinamakan sebagai konsumen tingkat 1 karena tikus memakan padi yang merupakan produsen. Yang ketiga yaitu ular. Ular di sini dinamakan sebagai konsumen tingkat 2 karena ular memakan tikus yang merupakan konsumen tingkat 1. Dan elang sendiri dimakan oleh burung elang, dan burung elang dinamakan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ketika burung elang mati, ia akan diurai oleh bakteri atau jamur. Dan di sini bakteri dinamakan sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Ada rumput sebagai produsen. Rumput ini akan dimakan oleh rusa sebagai konsumen tingkat 1. Rusa akan dimakan oleh harimau sebagai konsumen tingkat 2. Dan ketika harimau mati, ia akan diurai oleh bakteri atau jamur. Rantai makanan pada ekosistem laut. Ada rumput laut sebagai produsen. Rumput laut ini akan dimakan oleh ikan sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, ikan akan dimakan oleh anjing laut sebagai konsumen tingkat 2. Anjing laut ini biasanya dimakan oleh hiu. Hiu ini dinamakan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ketika hiu mati, ia akan diurai oleh jamur atau bakteri. Nah, setelah melihat beberapa rantai makanan yang ada pada ekosistem, maka dapat disimpulkan bahwa rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Adapun komponen dalam rantai makanan dimulai dari produsen, kemudian konsumen, selanjutnya adalah dekomposer. Apa itu produsen? Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik
bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Apa itu konsumen? Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Adapun tingkatan dalam konsumen dimulai dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Konsumen tingkat 1 ini umumnya merupakan makhluk hidup atau hewan herbivora. Selanjutnya konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen tingkat 3 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Nah, rantai makanan merupakan jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tidak mampu membuat makanannya sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Peranan komponen dalam rantai makanan. Produsen sebagai penghasil makanan yang kemudian menjadi sumber energi. Peran konsumen dalam rantai makanan yakni sebagai pemakan karena tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Sementara peran pengurai yaitu menguraikan zat-zat organik menjadi anorganik seperti pupuk. Apa yang terjadi jika ada salah satu komponen tidak ada? Jika salah satu komponen dalam rantai makanan tidak ada, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangannya. Perubahan ekosistem dapat terjadi secara alami, serta dapat pula karena aktivitas dan tindakan manusia. Contohnya, bila ular di sawah punah, maka populasi tikus akan meningkat. Akibatnya, merusak tanaman padi di sawah dan para petani akan merugi. Contoh kedua, bila sumber makanan di hutan habis karena penebangan pohon atau kebakaran hutan, maka hewan-hewan yang ada di dalam hutan akan mencari makanan hingga pemukiman penduduk. Akibatnya akan mengganggu keamanan warga. Nah, pada suatu ekosistem umumnya terjadi beberapa rantai makanan. Mari kita perhatikan gambar yang ada di sini. Rumput akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tumbuhan lain. Ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus itu sendiri akan dimakan oleh ular. Sementara itu, tikus juga dimakan oleh burung elang. Ulat dan belalang juga dimakan oleh katak. Ayam akan dimakan oleh ular. Sementara itu, ayam juga dimakan burung elang. Katak akan dimakan oleh ular dan ular akan dimakan oleh
burung elang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang terdapat pada suatu ekosistem yang saling berkesinambungan. Nah, umumnya rantai makanan ini juga terjadi pada lingkungan kita di rumah. Biasanya, daun bunga akan dimakan oleh belalang. Belalang itu sendiri dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh manusia, umumnya dimasak terlebih dahulu atau digoreng. Seperti yang dimakan oleh Upin dan Ipin. Betul. Nah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.